Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafshan Nurfaiji. Saya dari kelas 10 RPLA. Di kesempatan kali ini, izinkan saya buat presentasikan tugas akhir saya yang berjudul Growth Circle. Nah, Growth Circle itu apa sih? Growth Circle itu semacam eh, program buat mengelola toko grosir. Jadi kita tuh bisa mengelola toko grosir menggunakan program ini. Gitu. Lanjut aja ya, aku eh, jelasin isi atau program-program yang aku pakai di eh, Grosirku ini. Yang pertama, itu aku pakai include IOStream, kedua include vector, yang ketiga include fstream, yang keempat include string. Nah, include IOStream ini buat apa sih? Include IOStream ini buat output sama inputnya. Jadi kalau mau out atau in, output atau input itu kita harus pakai stream. Kalau enggak, ya, program kita itu bakal error. Nah, yang kedua itu aku pakai include vector. Vector ini tuh semacam array atau kumpulan data gitu. Nah, yang spesial dari vektor ini tuh kita bisa nambah atau ngapus datanya gitu, data isi dari vektornya. Yang ketiga itu aku pakai include fstream. Fstream itu tuh buat ngebuat struknya. Jadi di sini tuh kita bisa ngebuat struk gitu. Nanti tuh struknya tuh bisa di print kalau kita mempunyai alat, file, eh, dan pemrogramannya, programnya gitu. Dan yang keempat itu aku pakai include string. String itu tuh buat nambah karakter gitu. Nah, terus di sini juga aku pakai using namespace std. Using namespace std itu buat apa sih? Using namespace std itu buat biar kita pas program itu nggak terlalu panjang, nggak usah pakai std.2 kayak gitulah. Nah, terus selanjutnya tuh aku pakai stroke, pakai dua stroke. Nah, di stroke ini tuh ada stroke produk, stroke penjualan. Stroke itu apa sih? Stroke itu semacam kumpulan deklarasi sama variabel, contohnya kayak string nama, integer harga, integer stok, float juga bisa. Pokoknya deklarasi-deklarasi gitulah. Nah, itu bisa dipakai di sini. Gitu. Nah, kenapa aku bedain struknya jadi dua? Karena ini tuh yang produk ini tuh buat si produknya, buat nampilin produk atau buat apa ya? eh, buat nampilin produknya lah kayak gitu. Kalau penjualan ini tuh buat transaksi. Jadi laporan penjualan, transaksi hasil transaksinya kayak struknya itu pakai penjualan, struk yang penjualan. Terus di sini aku juga pakai vektor ya. Eh, kataku juga lagi. Seperti yang sudah aku bilang, vektor itu semacam array seperti yang di sini, beras 10.000, 20, ini tuh beras tuh nandain namanya, 10.000 tuh harganya, dan 20 itu stoknya. Nah, faktor ini tuh aku isi pakai struk yang di atas dengan nama variabelnya produk list. Terus isinya tuh nama, harga, sama stok. Di bawah juga aku pakai vektor, vektornya eh, isinya tuh penjualan, penjualan yang ini. Terus aku namain variabelnya laporan penjualan. Nah, sebelum kita ke apa ya fungsi-fungsi yang dipakai di bawah, aku mau nunjukin fitur-fitur yang bisa dipakai di program ini. Pertama itu ada fitur belanja, ya jadi kita bisa belanja produk-produknya. Kedua itu kita pakai bisa tampilkan struknya. Ketiga itu pakai tambah produk, bisa tambah produk. Keempat itu kita bisa menghapus produknya. Dan yang kelima itu kita bisa dapat laporan penjualan hari ini. Nah, di dalam tampilkan struk ini terdapat parameter berupa vektor penjualan, ampersand, transaksi harian. Nah, perbedaan dari vektor penjualan ini, yang ini, sama
yang ini tuh global dan yang ini tuh lokal gitu. Terus yang paling yang ngebedainnya tuh ininya ampersannya. Ini tuh kayak transaksi harian nyalin alamat si vektor penjualan gitu. Nah, langsung aja kita ke fungsi utamanya. Fungsi utamanya tuh aku deklarasiin dulu pilihannya buat nanti tuh si pengguna tuh milih mau ke mana gitu, mau ke menu belanja, mau ke laporan penjualan, tambah produk atau hapus produk. Terus di sini aku pakai dual ya. Dual itu semacam buat keluar dari aplikasi. Terus di sini aku pakai sistem clear screen biar nanti tuh pas si pengguna nginput belanja misalnya tuh nanti tuh si fungsi utamanya tuh bakal hilang gitu. Jadi lebih bersih, lebih rapih gitu. Lebih nyaman juga buat dilihatnya. Nah, di sini tuh aku manggil fungsi yang tampilkan menu. Nah, kenapa aku bedain nggak di sini aja gitu? Alasannya cukup sederhana, gara-gara pingin lebih panjang aja gitu, pingin 200 line. Jadi aku bedain fungsinya, tampilkan menunya. Nah, terus di sini aku nyuruh pengguna buat masukkan pilihan penggunanya. Terus di sini pilihan menggunakan integer tadi. Nah, terus di sini aku pakai switch case. Nah, case pertama itu manggil fungsi belanja, berarti kita ke menu belanja. Case kedua itu aku manggil fungsi laporan penjualan, kita ke laporan penjualan. Case 3 itu tambah produk, kita ke menu tambah produk. Dan yang keempat itu kita masuk ke menu hapus produk. Dan yang terakhir case 5 itu kita keluar dari aplikasi. Jadi kalau kita menginputkan 5 itu kita tidak bisa menggunakan program ini lagi gitu, atau keluar dari aplikasinya lah gitu. Nah, return zero ini saya tidak usah jelaskan ya, gara-gara si out doang ini. Nah, saya jelaskannya yang ini sampai bawah aja. Nah, di void belanja ini saya deklarasiin beberapa variabel, contohnya pilihan, jumlah, melanjut. Nah, pilihan ini tuh buat si penggunanya tuh milih mau produk yang mana, jumlah produknya berapa kalau jumlah ini. Dan lanjut itu si penggunanya mau milih produk lain atau enggak. Sama ada juga vektor penjualan transaksi harian. Nah, ini tuh buat struk ya, buat nanti struknya. Nah, terus di sini aku pakai dual buat si penggunanya tuh bisa takutnya mau beli produk yang lain gitu. Nah, terus di sini juga ada sistem clear screen biar lebih rapi. Ini headersnya, daftar produk gitu. Terus ini tuh aku pakai for loop. Nah, kenapa pakai for loop? Kan ini tuh programnya bisa nambah sama hapus produk ya. Jadi kalau misalnya tambah itu nanti tuh menu dari produknya tuh bakal yang nambah gitu. Terus di sini juga aku ada size t. Size t itu semacam mirip unsigned integer, jadi kita tuh nggak bisa pakai bilangan yang kurang dari 0 gitu. Jadi bisanya bilangan positif doang. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau 0 itu masuknya di sini tuh untuk selesai ya. Jadi bisanya tuh dipakainya tuh 1 sampai berapa lah gitu, 1 lebih dari 1 gitu. Terus di sini aku i-nya jadiin 0. Kenapa nilainya jadi 0? Karena indeks tuh dimulainya dari 0. Nah, ini beras itu bukan yang pertama, tapi yang ke 0. Jadi ini tuh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bukan 1, 2, 3, tapi dari 0, 1, 2, 3 gitu. Itulah kenapa i-nya tuh jadi 0. Terus i
kurang dari product list dot size. Nah, product list ini vektor yang tadi ya, terus dot size ini buat membaca elemen, terus i plus plus. Ini tuh jadi kalau misalnya si loopnya tuh belum berakhir sampai produknya selesai di loop, itu bakal ngeloop terus gitu. Jadi kalau misalnya si looping satu ini udah selesai tapi belum sampai akhir, maka si loopnya tuh bakal sampai sini baru selesai loopnya, sampai yang akhir baru selesai gitu. Plus. Lanjut, ini si outnya i nya plus 1. Kenapa? Karena biar nggak musingin pengguna juga ya, jadi penggunanya tuh nggak milih 0 sampai 11, tapi milihnya tuh dari 1 sampai seterusnya gitu, sampai misalnya produknya ditambah gitu. Nah, ini aku pakai ini biar nambah rapi. Terus product list yang isinya tuh i ya. Jadi i nya tuh apa sih, indeks ini ya, dot nama ini juga stok, harga, sebenarnya sama semua. Yang ini tuh nama, yang bakal nampilin nama, contohnya tuh beras, ini stok, contohnya tuh stoknya tuh 20. Nah, ini product list harga ya, yang contohnya tuh harganya tuh 20.000 gitu. Terus di sini aku nyuruh pengguna tuh buat masukkan nomor produk yang ingin dibeli. Nah, kalau 0, kalau si pengguna tuh pilih 0, maka si programnya tuh bakal kembali ke menu utama gitu. Terus ini seperti yang aku bilang bakal kembali ke menu utama. Nah, kalau misalnya penggunanya tuh milihnya tuh kurang dari 1 atau lebih dari produknya, itu tuh bakal kembali lagi ke menu belanjanya. Tuh. Jadi bukan menu utamanya tapi ke menu belanjanya. Bakal ngulang lagi ke menu belanjanya, terus ada output produk tidak ditemukan. Nah, sini jumlah yang ingin dibeli, jumlahnya. Nah, kalau misalnya si jumlahnya tuh lebih ya dari stoknya ya, maka kayak yang pilihan kurang dari 1 atau lebih dari produknya, ini juga bakal ngulang ke menu belanja ya, sama. Terus di sini aku deklarasiin total harganya. Ini tuh produk list pilihannya dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena pilihannya tuh kan misalnya tuh si penggunanya tuh kan pasti miliknya tuh dari 1 sampai seterusnya gitu. Sedangkan indeks tuh mulainya tuh dari 0. Nah, jadi biar si total harga nih tahu, atau produk list total harga nih tahu kalau si pengguna tuh milih yang indeks 0 misalnya tuh, jadi dikurang 1 kurang 1 jadi 0 gitu. Nah, dot harganya dikali jumlah, jadi total harganya tuh dikali harga dikali jumlah tuh. Nah, ini juga bisa ngurangin stok ya. Jadi kalau misalnya kita beli beras dengan berasnya 2 gitu, maka berasnya tuh stok berasnya tuh bakal berkurang gitu. Jadi 18 misalnya tuh. Nah, terus ini tuh transaksi harian dot pushback. Nah, ini tuh si transaksi harian tuh nyatet kayak nyatet pembelian dari penggunanya lah gitu. Kalau misalnya si penggunanya beli A, nanti tuh bakal dicatat ke transaksi harian, atau transaksi harian tuh mirip kayak buat struknya. Nah, ini transaksi harian dipakai buat struk, sedangkan yang laporan penjualan ya dipakai buat laporan penjualan. Jadi dot pushback tuh buat nyalin apa yang diinputin sama pengguna, misalnya tuh apa yang dibeli pengguna, jumlah yang dibeli pengguna, sama total harga yang dapetin sama penggunanya. Ini dua-duanya dipakai ya. Cuman ini tuh beda, transaksi harian itu buat struk dan laporan penjualan itu ya buat laporannya gitu. Nah,
di sini kalau udah itu eh, aku eh, kasih tahu ke penggunanya bahwa produknya berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, terus aku juga tanya ke penggunanya apakah ingin membeli produk lain. Nah, misalnya tuh si penggunanya tuh eh, pingin beli produk selain beras misalnya tuh. Maka penggunanya tuh harus nge-input Y. Kalau Y itu bakal ngulang ke awal lagi, terus si penggunanya tuh milih lagi, milih jumlahnya. Nah, bakal dicatat juga ke transaksi harian sama laporan penjualan juga gitu. Nah, kalau enggak, kalau si penggunanya pilih N atau no atau selain Y itu tuh bakal langsung ke tampilan struknya. Nah, sekarang saya jelaskan tampilan struknya. Nah, di dalam tampilkan struk ini terdapat parameter transaksi harian, ampersand transaksi harian. Nah, offstream ini buat eh, membuat file itu membuat file bernama yang ini nih, struk.txt. File ini tuh akan menyimpan struk belanja yang nantinya bisa langsung dicetak. Nah, terus tuh ini tuh deklarasiin integer total belanja tuh sama dengan 0 karena total belanjanya tuh belum di total belanja itu kan pasti 0 dulu ya. Kalau belum ditambahin ya akan nambah gitu. Nah, terus di sini juga aku juga pakai file. Kenapa pakai file ya? Karena ini tuh bisa di print gitu. Jadi bukan pakai cout tapi pakai file. Nah, ini headersnya. Terus di sini aku pakai for loop juga. Nah, sequence auto ini tuh mirip buat agar si transaksi yang di atas tuh gak berubah gitu. Jadi auto nggak berubah gitu. Nah, si transaksi ini tuh nyalin alamat dari transaksi harian. Jadi ampersand transaksi nyalin alamat dari transaksi harian ini. Terus ini bakal keluar transaksi dot namanya misalnya beras, terus ini tuh ngejarak, buat ngejarak. Nah, ini jumlahnya sama totalnya. Nah, nanti tuh si total belanjanya tuh kan 0. Nanti ditambahin sama totalnya gitu. Misalnya 0, totalnya tuh 10.000. Nah, maka total belanjanya tuh jadi 10.000. Terus di sini bakal ngasih tahu ke pengguna bahwa total belanjanya tuh segini gitu. Terima kasih. Terus terima kasih telah berbelanja gitu. Nah, ini file.close buat keluar, sama ini sistem notepad itu karena buat nyetaknya tuh kita tuh pakai notepad gitu. Jadi itu ini pakai ini nih, sistem notepad. Nah, selanjutnya ada fitur void tambah produk, fungsi void tambah produk. Nah, di sini tuh aku pakai struk produk yang nama variabel barunya tuh produk baru. Nah, di sini aku juga pakai sistem CLS ya biar rapi. Ini headersnya, terus aku nyuruh penggunanya buat masukin nama produk yang ingin ditambahin. Nah, terus sein produk dot nama. Nah, kalau udah di input atau ditambahin, maka nanti tuh si nama ini tuh, harga ini tuh sama stoknya tuh bakal di pushback, bakal dimasukin ke sini vektor ini. Itu misalnya tuh kita nambahin produknya tuh air, misalnya tuh air mineral. Nah, harganya tuh 2.500, stoknya tuh misalnya tuh 10. Nah, nanti tuh bakal ke vektor yang produk list gitu. Terus ini cout nanti tuh berhasil ditambahin. Cout tekan sembarang ke tombol ke menu utama itu tuh buat sein get. Nah, sein ignore tuh buat ngebiarin ini gitu.
lanjut kita ke void hapus produk. Nah, di sini aku deklarasiin pilihan buat si pengguna tuh milih apa yang mau di hapus. Terus ini pakai sistem CLS biar rapi. Ini headersnya. Nah, terus kita juga pakai for kayak tadi ya, cuman nama gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Nah, ini si out, masukkan nomor produk yang ini hapus, ini juga sudah. Nah, kalau misalnya si pengguna tuh pilih 0, maka bakal kembali ke menu utama. Kalau misalnya si pengguna tuh kurang dari 1 atau lebih dari produknya, maka produknya tuh tidak ditemukan gitu. Tapi tidak kembali ke menu utama. Nah, terus ini tuh produk list.erase. Erase tuh seperti apa ya? Ngapus lah gitu. Produk list.erase tuh. Nah, produk list.begin itu kayak buat ngelompat programnya lah gitu, seperti kayak buat dihapus gitu. Nah, ditambah pilihannya tuh kurang 1. Jadi misalnya tuh kita milih beras kan nomor 1 ya, yang di itunya apa sih, yang dipilihnya tuh beras, nanti tuh berasnya tuh kan bakal hilang. Nah, yang nomor 2 ini jadi nomor 1, 3 ini jadi 2, dan seterusnya gitu. Nah, kalau udah, nanti tuh bakal ada notifikasi produk berhasil dihapus. Terus nah itu tuh si programnya tuh nyuruh si pengguna buat menekan sembarang tombol untuk kembali ke menu utama. Nah, ini juga ada cnignore sama cngate ya. Nah, lalu yang terakhir itu terdapat fungsi laporan penjualan hari ini. Nah, laporan penjualan hari ini tuh buat ya dapat laporan gitu. Misalnya tuh kita udah belanja ini 2 kali atau udah apa ya, melakukan transaksi lah gitu. Nanti tuh kita tuh transaksinya bakal dicatat ke total penjualan gitu, laporan penjualan selain di struk. Nah, di sini total penjualannya aku jadiin 0. Sistem ini tuh pakai sistem clear screen ya, biar rapi juga. Ini headersnya. Nah, kekurangannya tuh di program aku tuh ini tuh nggak pakai si time gitu, jadi waktunya tuh nggak ngikutin. Kalau misalnya kita mau ganti waktunya, itu tuh kita harus manual pakai nyeting programnya sendiri. Misalnya tuh sekarang 05 05 12 2024 m. Oh iya, ini ternyata. Maaf ya teman-teman. Nah, langsung saja ya. Aku jelasin yang ininya, for cons-nya. Nah, for loop ini tuh kayak yang tadi pertama ya, for loop cons auto di apa sih namanya tuh. Nah, di tampilan stroke sebenarnya mah tampilan stroke sama di laporan penjualan tuh hampir sama, cuman bedanya kalau stroke itu tuh kan cuman pas pembelian pas itu doang. Cuman kalau laporan penjualan tuh bisa pas misalnya teh udah beli, udah transaksi penjualan yang tadi. Nah, terus kita beli lagi. Nah, ini tuh bakal dicatat ke laporan penjualannya gitu. Ini cons auto, terus ampersand P,
eh, alamat P eh, copy alamat laporan penjualan, terus cout p.nama, bakal keluar nama, jumlahnya, totalnya yang telah kita beli. Nah, nanti itu total penjualannya tuh ditambahin sama total gitu kan, total penjualannya 0, tambahin misalnya tuh 20.000. Nah, kalau misalnya tuh kita beli lagi dengan total 30, maka total penjualannya tuh jadi 20 dan tambah total gitu. Jadi eh, hasil akhirnya tuh 50.000 gitu. Nah, nanti tuh bakal teroutput hasil dari total penjualannya. Terus tekan sembarang buat kembali ke menu utama dan ada sign ignore sama .get. Langsung aja ya aku jelasin pas compile itu bakal ngapain aja. Nah, nanti tuh pas tampilannya tuh bakal seperti ini ya, grosirku, aplikasi penjualan grosir, terus ada pilih menu juga. Nah, kita coba belanja dulu. Nah, oh iya, aku lupa nunjukin. Kalau ini tuh kalau misalnya kita pilih 0 untuk selesai ya. Terus bakal kembali ke menu utama. Nah, kalau misalnya tuh kita nggak milih 1 sampai 5 ya. Kan kalau 5 tuh kita tuh bakal keluar dan nggak bisa ke sini lagi. Tapi kalau misalnya tuh kita pilih 0 misalnya tuh kan ini nggak ada 0 ya atau 6. Ini tuh bakal ngulang lagi gitu. Jadi nggak ada nggak ada outputnya tapi bakal ngulang lagi dan nyuruh si pengguna tuh buat nge-input ulang gitu. Nah, langsung saja kita belanjanya. Tadi kan sudah saya tunjukkan apa yang terjadi jika kita menginputkan 0. Nah, kalau kita inputin 0, itu bakal kembali ke menu utama. Kita belinya tuh satu dulu. Kita langsung beli 2 aja lah. Nah, misal jumlah yang itu dibelinya 2. Nah, produknya tuh berhasil ditambahkan ke keranjang. Terus kita beli gula. Gulanya tuh kita beli satu aja. Kita end dan bakal keluar kayak gini. Ini tuh struknya. Kalau kalian mau ngeprint struknya ini, itu tuh kita harus punya alatnya, filenya, sama programnya. Ya, tentu saja programnya. Nah, dan nanti tuh kita tinggal nginputin nama dari struknya tuh apa, kayak seperti ini, print tugas akhir. Nah, terus nanti tuh tampilan struknya tuh bakal seperti ini. Struk belanja, produk, jumlahnya, totalnya, namanya, nama produknya, terus ini tuh jumlah yang dibelinya, sini total belanjanya gitu. Nah, kalau udah, nah mari kita lihat isi dari stoknya tuh bakal berkurang atau enggak. Nah, stoknya tuh bakal berkurang ya kalau kita belanjanya tuh seperti itu. Kita kembali aja dan kita kembali ke menu utama. Bentar. Nah, kita lihat laporan penjualan hari ini. Nah, tadi itu kan transaksi pertama ya. Nah, kita coba transaksi ulang. Beli minyak goreng 1. Ini struknya. Kita kembali ke laporannya. Nah, maka minyak gorengnya tuh bakal muncul di sini. Dengan harga 15.000. Total penjualannya tuh jadi 43.000. Tuh. Nah, langsung aja aku tambah produk, masukkan nama produknya. Misalnya tuh nama produknya tuh rambut nenek.
ini juga nggak bisa dispasi ya. Kalau dispasi nanti tuh bakal error gitu. Masukkan harga produknya 1000. Ini bisa dispasi. Nah, jumlah stoknya tuh 9. Nah, produknya tuh berhasil ditambahin. Nah, kalau kita ke belanja, ke menu belanja, maka rambut neneknya tuh bakal ada gitu. Nah, ini juga bisa kita belanjain ya rambut neneknya. Nah, jumlah yang ingin belinya 9 semua. No. Nah, maka rambut neneknya tuh bakal keluar struknya juga. Rambut nenek dengan 9, harganya 9.000. Nah, di laporan penjualan juga bakal keluar ya produk yang sudah kita tambahin. Bakal keluar. Gitu teman-teman. Oh ya, aku lupa nunjukin itu. Emang nggak usah ditunjukin deh. Semua hapus produk. Kita bakal hapus yang airnya jelas. Nah, maka ada notifikasi produk berhasil dihapus. Nah, tekan sembarang ke menu utama. Nah, nanti kalau kita ke menu utama, kita ke belanja. Nah, si airnya tuh bakal hilang. Jadi nggak ada lagi. Oh ya, kalau misalnya tuh kita nggak pilih ngapusnya tuh, misalnya tuh berapa ya? Bentar, ini saya ituin dulu. Nah, misalnya tuh kita ngehapusnya tuh di 4 nih. 4 kan tengah-tengah ya. Nah, pasti kita lihat ke belanja, maka nanti tuh si yang susu bubuknya tuh kan tadi asalnya 5 susu bubuk. Nah, sekarang jadi 4. Terus tadi tuh kan totalnya 11 produk. Nah, sekarang jadi 10 gitu. Kalau kita nge-input 5, maka keluar dari aplikasi dan kita tuh nggak bisa lagi gitu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banget kalau misalnya terdapat banyak kesalahan, karena manusia itu tempat salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.